Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus kuota haji di KPK, kita akan bergabung bersama rekan kami. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes dari gedung KPK Jakarta. Selamat sore, Demes. Kita tahu kemarin sudah kembali ya diperiksa Yakut Ex-Menak di KPK untuk perkembangan kasus kuota haji. Bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian persidangan yang akan digelar? Kapan akan digelar oleh KPK di pengadilan? Ya, selamat sore Heranov. Kemarin di tanggal 14 Juli 2026 ini dugaan korupsi penetapan tambahan kuota haji di tahun 2023 sampai 2024, yakni ada tambahan kuota 20.000 jamaah haji dari Arab Saudi untuk Indonesia. Ini kasusnya sudah dilimpahkan dari KPK menuju Jaksa Penuntut Umum atau JPU, di mana artinya ini kasus sudah memasuki di tahap kedua, di mana penyidikan lengkap seperti yang tadi Anda sampaikan di dalam pengantar sudah P21 dan saat ini sudah masuk ke penuntutan. Artinya mulai dari kemarin ini sudah terhitung batas waktu maksimal bagi JPU selama 14 hari untuk menyiapkan berkas-berkas dakwaan untuk nanti bisa disidangkan di pengadilan PN Tipikor begitu ya. Dan ada 4 tersangka yang tadi juga sudah Anda sebutkan yang melibatkan pastinya adalah ex-Menak atau mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kemudian ada staf sus atau staf khusus dari Yakut, ada Gus Alex, kemudian Direktur Operasional Maktul Ismail Adam, dan juga yang terakhir ada Ketua Umum Asosiasi Kesturi atau Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asul Aziz Taba. Dan bagaimana dari keterlibatan atau peran dari masing-masing tersangka ini KPK menduga di dalam proses penyidikan kemarin bahwa tersangka dari Ismail Adam dan juga Asul Aziz ini sebagai pemberi uang sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat kepada ex-Menak Yakut melalui staf susnya yaitu Gus Alex. Namun untuk fakta-faktanya nanti kita akan lihat 14 hari dari sekarang, artinya paling cepat adalah akhir bulan ini Heranov ataupun juga awal bulan Agustus nanti persidangan pertama akan dimulai. Namun kalau kita bisa melihat bagaimana kemudian kronologi KPK mengusut kasus ini sudah dimulai dari tahun lalu sebenarnya. KPK sudah mulai mengusut sejak Juni 2025, kemudian di bulan Agustus 2025 ini KPK sudah memanggil ex-Menak Yakut untuk pertama kalinya, namun masih dalam tahap penyelidikan. Dan di tanggal di awal September ini pemeriksaan perdana ex-Menak Yakut sebagai saksi, di mana pada saat itu pemeriksaan KPK ini lebih fokus pada kronologi untuk penambahan kuota 20.000-nya. Kemudian pemeriksaan sebagai saksi yang kedua kali ini di bulan Desember 2025, dan kemudian di awal tahun di Januari 2026 ini KPK menetapkan ex-Menak Yakut sebagai tersangka. Kemudian ada sejumlah pemeriksaan beberapa kali sehingga pada akhirnya ex-Menak Yakut ditahan di rutan KPK sejak Maret 2026. Sempat ada pengajuan dari pihak keluarga untuk kemudian menjadi tahanan rumah dan kemudian dikabulkan oleh KPK selama beberapa hari, namun kembali lagi menjadi tahanan rutan KPK di bulan Maret 2026. Namun di bulan Juni kemarin sempat ada pembantaran karena ada alasan kesehatan, di mana ex-Menak Yakut ini menjalani operasi karena ada gangguan pencernaan, namun sudah kembali ke rutan KPK sejak 10 Juli lalu. Dan kemarin ini ada pemeriksaan kembali dari pihak KPK kepada ex-Menak Yakut, tentu saja sebagai tersangka selama kurang lebih 2,5 jam kemarin. Dan mulai hari ini artinya kita akan menunggu 14 hari lagi, paling tidak nanti akan ada persidangan yang pertama. Dan pastinya Heranov, kita menanti bersama bagaimana nanti pengungkapan bukti-bukti dan bagaimana nanti peran dan juga motif dari keempat tersangka pada saat persidangan. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya begitu ya, Indonesia ini bukan pertama kalinya ada kasus korupsi yang melibatkan ibadah haji dan umroh, dan terutama yang melibatkan Kementerian Agama ataupun Menaknya sendiri, yakni di tahun 2001 sampai 2004 Menak pada saat itu Said Akil Husin Al Munawar ini juga terlibat kasus korupsi pengelolaan dana penyelenggaraan
penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat, dan kemudian mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Dan kemudian yang kedua ada Menak di tahun 2009 sampai 2014 atau Surya Dharma Ali yang adanya penyalahgunaan anggaran haji dan juga dananya itu digunakan untuk kepentingan pribadi yang pada saat itu divonis 6 tahun penjara, namun pada saat banding ini naik ke 10 tahun penjara. Dan tentunya kita berharap bahwa nanti pada saat proses persidangan semuanya fakta-fakta bisa dibeberkan, dan kemudian kita tentu berharap ini menjadi pelajaran begitu ya, sehingga tidak ada lagi nantinya kasus-kasus di penyelenggaraan haji dan umroh. Heranov. Anda punya informasi kesiapan dari ex-Menak Yakut seperti apa? Mungkin tim kuasa hukum sudah menyatakan optimismenya akan menang di pengadilan. Demes, apakah masih tersambung dan dengar suara dari studio? Jika terdengar, bisa dijelaskan kembali seperti apa persiapan Yakut untuk persidangan? Ya baik Heranov, mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda begitu jelas, namun kalau yang saya tangkap Anda menanyakan bagaimana persiapan sidangnya kemarin pada saat selesai diperiksa oleh pihak KPK, ini ex-Menak Yakut sudah menyatakan bahwa ia dan juga kuasa hukumnya sudah siap untuk membeberkan fakta-fakta pada saat persidangan nanti. Namun hanya itu yang disampaikan kepada awak media. Selain itu juga kalau dari pihak KPK tadi menyatakan juga, kalau kemarin menyatakan dari juru bicara KPK bahwa nanti pihak kejaksaan juga sudah mempersiapkan berkas-berkas dakwaan selama 14 hari ini dan siap untuk membeberkannya pada saat persidangan. Demikian Heranov. Terima kasih Putri Demes dari kawasan Gedung Merah Putih, Jakarta, KPK. Selamat sore.